setelah itu desa itu nggak merespon secara positif, hanya dengan doa saja. Iya. Orang mungkin ijik-ijik Nggak ya. mungkin. Di dunia itu nggak ada yang ijik-ijik. Nah. Ya. Pasti ada awal mula dan ada sebab akibat. Kalau sekarang sih beda. Biasa. Sekarang beda ya. Sudah manis. Sudah manis ya. Anda jangan terpaku pada angka nolnya. Ya. Baik. Orang kalau hanya terpaku atau imajinasi tentang nol, Anda akan terjerat dalam posisi banyaknya nol itu. Ya. Lah nol kan berapa banyak nolnya kan nggak ada pengaruhnya, kan nol juga kan. Ya. Karena kalau sewa itu terikatnya bukan mensejahterakan, lu jual gua beli kan seperti jual beli, itu intinya ya. Jadi kalau rame yuk milik saya, sepi yuk milik saya juga. Ya. Karena kesejahteraan itu perlu diperjuangkan. Kalau hanya kita berpikir hanya banyaknya uang, itu nanti kita akan dapat. Kita bisa menjadi pecundang selamanya, best or nothing, terbaik atau tidak sama sekali. Ya udah tahu saya. Merinding loh bro. Sama. Dirman lagi pada megang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat ketemu maning karo nyong Kang Badrun nang acara Ndopok Dablongan La Tela TV sing apa bae ana bae. Mbah sing ora ana dadi ana, mbah sing umum dadi ora umum. Belakangan ini semakin banyak bermunculan tempat-tempat wisata di sekitar kita. Ada wisata religi, ada wisata edukasi, ada juga wisata alam maupun wisata hiburan saja. Ada yang dikelola oleh Pemda, oleh komunitas, oleh masyarakat sekitar, ataupun dikelola oleh perorangan. Konsepnya pun bermacam-macam, mulai dari konsep edukasi, pendidikan, flora fauna, ada yang hanya konsep untuk hiburan semata. Pada kesempatan kali ini, tim Latela sudah bersama beliau mengelola tempat wisata Plangon Hill. Siapa beliau? Langsung saja kita topok-topokan dengan beliau. Selamat datang di Latela, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh diperkenalkan siapa namanya? Ya. Saat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Suroso. Bapak Untung Suroso. Iya, Bapak. Jenengan pengelola Plangon Hill. Iya. Terus bagaimana sih awal mula berdiri tempat wisata ini? Kalau kita sendiri itu berawal dari sebuah itu cerita rakyat lah. Cerita rakyat dari warga sini ya, yang dulu sesepuh kami menceritakan bahwa di Plangon ini pada suatu saat nanti, atau bahasa Jawanya ya rejaning zaman itu, rejaning zaman, itu bakal ada ataupun menjadi sebuah pasar yang gede dan terkenal. Itu awal mula dari kayak kita sendiri terinspirasi untuk menjadikan alas Plangon, hutan Plangon hutan Plangon wisata. Emang dulunya nih hutannya? Hutan pokoknya ya hutan sangat-sangat lebat, dan pokoknya ya bisa dikatakan gitu. Makanya ada sebuah kisah di sini kayak gitu. Terus untuk tempat wisata ini sendiri, ini milik pribadi jenengan atau masyarakat atau Pemda? Ini milik masyarakat. Asli milik masyarakat. Satu kadus. Satu kadus, 2 Karangmaut. Adi Arsat. Iya. Nah, pas kebetulan saya di sini menduduki sebagai RW.
Hmm, di RW baru sih. RW baru. Jadi pembangunan ini sama kedudukan saya diangkat jadi RW itu duluan mulai pembangunannya. Ah, RW belakangan kayak RW gitu ya. belakangan kayak begitu udah dibangun, udah jadi tempat wisata baru diangkat jadi RW Iya, gitu ya. iya, kayak gitu. Dan kebetulan lah. Ah, iya iya iya. Nyambung-nyambung dikit kayak gitu. Terus untuk pengelolaannya itu dikelola bersama masyarakat atau hanya perorangan? Dikelola oleh masyarakat yang terwakili oleh Pok Darwis. Hmm, Nah, Pok Darwis dan alhamdulillah saya juga jadi ketuanya karena di sini apa ya, kalau di desa ataupun di kampung saya di Karangmangu itu ataupun desa Adiaga itu sebelum ada wisata Pelangon ini itu belum ada Pok Darwis. Ini hmm, boro-boro ada Pok Darwis ya. Kalau iya iya iya. pengetahuan tentang wisata aja nggak ada. Nggak Gitu. ada. Ya kerja di wisata aja belum ada gitu. Ngertinya plesir ya. Ya, tahunya jadi wisatawan. Oh, wisatawan. Ah. Makanya dengan minimnya pengalaman dan ilmu pengetahuan ke arah wisata, ya sangat-sangat sulit untuk kita apa ya memilih orang ataupun menunjuk orang Ah, gitu, iya untuk iya menjadi benar. sebuah Pok Darwis karena Pok Darwis sendiri di sini kan singkatan dari kelompok Kelompok sadar wisata. sadar wisata. Iya. Makanya lo tahu wisata nggak kalau suruh sadar gitu. Makanya kayak kita membuat sekelompok kecil yang di atas namakan Pok Darwis Realita Pelangon itu menggagas ini dan merealisasikan gitu karena kepemilikan ini masyarakat dan tidak mungkin semua masyarakat itu mau mengelola. Dan Benar benar. iya kan nggak mungkin. Makanya kita mendirikan Pok Darwis kayak gitu sebagai wakil masyarakat, sebagai wadah untuk mengelola wisata ini. Wisata ini. Iya. Nah, di atasnya itu ada manajemen Ya. Pelangon. Ya. Nah, manajemen Pelangon itu kan untuk yang mengurusi hal-hal yang sistemnya mendasar lah kayak tata negara keuangan dan Iya, iya, segala macam benar. lah ya. Dan untuk kemajuan apa namanya wisata ini ke depannya mau gimana, termasuk ADART dan segala macam lah ya. Nah, makanya itulah harus ada manajemen dan manajemen itu karena apa namanya kitalah yang pegang Manajemennya. jadi double lah akhirnya. Ada RW ya manajemen juga. Ya, ketua Pok Darwis juga. Ketua Pok Darwis juga. Iya. Jadi bayarannya double Pak. Double Pak, kalau udah bayaran. Nah, iya. Terus untuk wisata di Pelangon Hill sendiri, Iya. itu mengusung konsep apa aja, apa hanya kolam renang atau ada tempat lainnya? Sebenarnya untuk planning itu sangat-sangat komplit. Jadi intinya itu wisata alam yang di situ ada edukasi, ada seni budaya, Ya. ada religinya, dan apa yang lain-lain juga ada banyak, termasuk hiburan-hiburan. Hiburan-hiburan. Nah, termasuk kayak kolam renang ini sebenarnya bukan suatu target utama, tapi diutamakan akhirnya karena Bukan yang utama tapi diutamakan. iya, karena kalau sebuah wisata baru tanpa kolam renang ini apa ya mindset kita di wilayah lah Udah ya. jadi realitas sih sekarang. Iya, ada. Itu nggak bakalan kelihatan sungguh-sungguh ataupun kelihatan nih kita loh kayak gitu. Betul-betul menunjukkan sebuah apa trust kayak gitu loh. Iya. Karena kayak kolam renang sendiri kan satu itu biaya mahal ya yang sesuai standar SNI tentunya, bukan kolam ikan kayak gitu. Kedua perawatan itu, ketiga untuk pengetahuan tentang tata kelola airnya. Makanya disitulah kita memberanikan diri jadi orang awam tentang wisata, apalagi kolam renang. Kita membuat sebuah wisata alam basic yang banyak di dalamnya itu bermacam-macam apa namanya isinya ya, termasuk edukasi dan yang lain-lain yang saya sebutkan. Nah, tapi sebagai itu tadi yang bukan inti tapi diutamakan. Bukan utama tapi diutamakan itu kolam renang. Jadi kita memberanikan di situ sebagai rasa kita itu betul-betul sungguh-sungguh untuk menjadikan Desa Karangmangu khususnya Dusun Karangmangu Kadus 2 itu menjadi ataupun mempunyai objek wisata yang betul-betul kita berani bersaing. Iya. Terus untuk sumber mata airnya sendiri, ini dari mana ini? Kalau sumber mata airnya itu langsung dari sumber mata air Pelangon.
Langsung dari mata air ya, Iya, mata bukan dari sumur bor atau Oh, bukan. ekspor air, impor air Iya, ya. enggak. Jadi kita pas kebetulan itu di sini itu ada sumber mata air yang namanya, ya kita sebut aja mata air Pelangon. Walaupun Air itu ada Pelangon. namanya itu, Iya, iya. tapi itu aliran sungainya itu aliran Pelangon. Air Pelangon. Ya, makanya di sini kawasannya itu Pelangon. Hmm. Nah, makanya kayak kita nggak membuang sejarah nama Pelangon sendiri, karena itu ada arti dan ya saya yakin itu ada power sendiri kayak gitu. Makanya saya jadikan nama besar wisata ini yaitu Pelangon Hills. Saya tadi sempat fokus terhadap pernyataan Bapak yang dari awal mula mendirikan itu ada unsur sejarahnya. Nah, itu boleh diceritakan, Pak. Untuk cerita cerita rakyat lah ya, leluhur kami yang ada di desa Adiasa itu menghembuskan sebuah kabar. Kalau orang dulu itu nggak mungkin tidak ada dasarnya. Iya, benar. Karena itu tadi ada rejaning zaman. Berarti kalau orang dulu bilang itu pada suatu saat kayak gitu, itu dia bukan omong kosong, tapi dia tahu persis kedepannya itu akan seperti apa gitu. Walaupun dia nggak tahu tepatnya kapan. Iya, Kan tapi dia mempunyai firasat bahwa daerah sini berpotensi ramai gitu. Iya, betul. Nah, makanya kayak kita sendiri dari berbekal itu tadi, kita dilalah itu pas waktu kita tahun 2020 ya. Itu kita pas waktu pembangunan masjid, itu kan ada COVID sosial ya. Jadi kita ditunjuk menjadi panitia renovasi masjid. Nah, kita udah dalam tahun itu terus kita membuat masjidnya bagus, megah dan ada tamannya. Nah, di situ pemilik lahan ini yang namanya Pak Haji Sudarto itu datang ke masjid yang lagi direnovasi sama saya. Itu meminta berkali-kali lewat orang tanahnya dia suruh dibikin ya tempat rekreasi lah, bukan wisata. Iya. Taman lah kayak gitu, karena melihat taman di masjid itu bagus. Itu awal mulanya kita melangkah untuk masuk ke sini. Itu sampai beberapa saat sampai orangnya itu ya bisa dikatakan memelas, yang terlalu memelas hampir nangis kayak gitu. Ngemis ya kayak. Ya ngemis enggak, tapi ya memohon dengan harap mengharap mengharap dengan sangat Nah, pas saya gitu hari Jumat kita berusaha untuk datang ke sini. Datang ke sini, itu saya lihat tempatnya, kayaknya memungkinkan. Jadi ada energi yang menarik saya untuk mengatakan yes. Ya. Kita begitu datang ke sini itu nggak banyak konsultasi atau kenapa enggak. Kita begitu lihat sini kita kayaknya yes ini. Udah itu kita naik ke atas lewat itu tadi sumber mata air. Ya. Ya, aku nanjaknya lewat situ. Itu saya lewat aliran sungai itu, dan yang lainnya tuh lewat atas. Saya sama Mas Rino yang sekarang masih bertahan di sini, dan itu satu-satunya orang yang menemani saya untuk naik ke atas sampai lewat jalur mata air itu. Padahal itu waktu itu banyak sekali yang ikut. Sekali itu survei dan sekali itu yes, saya bilang kayak gitu. Langsung terbesit, wah ini kolam renang atau belum? Iya, karena kita lihat posisinya memang seperti itu. Cuman waktu itu kan waduh, kayaknya itu sangat berat, karena ini dulu itu tumbuhannya itu rapat gitu ya. Iya. Tapi saya dengar itu ada kemericik dan ada kayak seolah-olah rombongan anak kecil itu mandi di daerah sini, kayak orang mandi gitu. Makanya saya meyakini jadi ini, saya bilang gitu. Akhirnya saya putuskan hari itu juga kita bikin. Minggunya itu kan hari Jumat. Minggunya kita mulai buka jalan. Itu orang sekitar 7 orang. Lalu yang suara-suara anak kecil bermain air itu kira-kira dari mana itu? Ya enggak tahu saya. Merinding loh, bro. Sama. Tapi saya dengar. Makanya waktu pertama kali orang mandi di sini, anak kecil, betul-betul anak kecil, real anak kecil. Itu saya bilang itu saya dengar dulu itu. Saya bilang dulu waktu saya datang itu yang nyambut saya.
Persis suaranya. Persis suaranya. Saya di sini. Nah itu suara yang saya inginkan untuk terulang lagi di sini. Banyak suara anak-anak mandi dengan ketawa yang apa namanya? Bapak riang gembira. Ya fresh kayak itu loh. Itu yang saya kepenginin di situ. Nah dengar realnya itu saya oke, kita jadi langsung pokoknya kita bikin yang lebih ini lagi lah. Jadi semangat kita itu nggak down. Semakin oh ya ini udah denger suara ini yang dulu saya dengar ternyata sekarang udah ada. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi saya dan kawan-kawan karena hal yang sangat-sangat di luar dugaan dari awalnya masjid dan diajak oleh Pak Haji Sudarto itu pemilik lahan ini sehingga kita bisa seperti ini walaupun itu jelas terhubung dengan sejarah tadi. Nggak mungkin itu hanya sebuah kebetulan itu nggak mungkin. Orang mungkin ijik-ijik ya. Nggak mungkin. Di dunia itu nggak ada yang ijik-ijik. Ya. Pasti ada awal mula dan ada sebab akibat. Iya, benar-benar. Selanjutnya untuk apa? Begitu jenengan bilang, oh iya sini tempat kita bangun. Terus untuk apa? Untuk pembiayaan waktu itu. Sebenarnya kayak gini, untuk pembiayaan dulu desa juga kan kita udah koordinasi. Yang saya inginkan dulu itu menjadi milik desa. Kita juga udah waktu itu kita juga itu masuk tim 11 waktu itu. Iya. Jadi tim 11 itu kan tugasnya menyusun RKPD sama RPM Des. Kita masuk ke situ. Ternyata dalam negosiasi kita ke pihak desa itu bisa dikatakan gagal karena di Adiarsa itu ada 4 kadus. Iya. Jadi 4 kadus itu tidak ada yang berani berspekulasi. Ya, mengatakan yes saya dukung dengan apapun resikonya itu enggak. Waktu itu. Kalau sekarang sih beda. Biasa. Beda ya. Sudah manis ya. Padahal ini belum. Bagi saya belum manis. Target saya bukan seperti ini. Nah, waktu itu dari kegagalan itu, tapi kita tetap optimis. Karena itu tadi dari sejarah, dari apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, yang nantinya itu insya Allah bisa berpengaruh kepada masyarakat, khususnya itu kampung saya, RW 2 gitu ya, Karangmangu. Makanya setelah itu desa itu nggak merespon secara positif hanya dengan doa saja. Saya terima kasih itu atas doanya, semoga saya mampu untuk merealisasikan apa yang saya inginkan, yang saya target ataupun yang dipercayakan oleh masyarakat terutama pemilik lahan itu kepada saya. Akhirnya ya sebenarnya kalau ngomong dana ataupun keuangan sebenarnya saya juga waktu itu juga nggak begitu nggak begitu khawatir tapi nggak punya uang. Iya. Gitu ya. Nggak punya uang tapi nggak khawatir gitu. Kami pede-pede aja pasti bisa saya. Soalnya bisa kukur-kukur ya. Kita yang kukur-kukur ya. Jadi optimis lah waktu itu, optimis. Kami bisa mungkin ya. Kami bisa walaupun tanpa modal. Modal ya. Kita waktu itu juga pernah sih ngomong pertemuan para RT di masjid kayak gitu. Kan banyak pertanyaan, itu modal dari mana segala macam. Saya bilang kayak gitu, Anda jangan terpaku pada angka nolnya. Ya. Gitu. Orang kalau hanya terpaku atau imajinasi tentang nol, Anda akan terjerat dalam posisi banyaknya nol itu. Ya. Lah nol kan berapa banyak nolnya kan nggak ada pengaruhnya, kan nol juga kan. Ya. Nah itu yang saya maksud. Tapi yang namanya orang kan beda-beda ya. Saya pemikir, saya tangkapnya, pengertian juga beda. Akhirnya ya saya tawarkan karena waktu itu kan saya juga udah ngomong sama semua warga Karangmangu bahwa kita bertujuan untuk bikin wisata Pelangon yang dimiliki oleh warga Karangmangu. Ya. Karena desa nggak responsif. Saya menghubungi Kadus. Dan saya juga beserta para pemuda masyarakat Karangmangu itu. Kita meyakini dan memberikan sebuah statement bahwa ini milik Karangmangu dan permodalan tidak boleh keluar ataupun ada yang investor dari luar desa kampung Karangmangu.
kita juga menolak banyak. Hmm. Kalau di total itu ada 4 miliaran mungkin. Itu gila-gilaan. Kalau ngomong permodalannya itu tadi, nol itu khayalan lah ya. Iya, iya, Jangan iya. dianggap aku pada nol. Ternyata saya bisa membuktikan bahwa saya dapat tawaran itu, kalau di total, itu bisa 4 miliar. Tapi itu dari luar. Dari luar ya. Karangmangu. Ya. Karena yang saya inginkan sesuai dengan planning saya itu harus Karangmangu. Apapun yang terjadi, itu Karangmangu yang mempunyai ya. Karena apa hebatnya kalau kita mempunyai sesuatu hal, tapi kita hanya menjadi menjadi tempat apa ya? bawahan. Ya. Kita yang kerja. Yang saya mau kita pemilik. Kita mengatur diri kita sendiri. Gitu. Jangan kita diatur orang lain, tapi di tempat kita gitu. Iya, iya benar. Nah, itu yang saya inginkan. Makanya dengan segala macam resiko dan tanggung jawab yang sangat-sangat luar biasa, ya cemoohan dari orang, ya pokoknya rasa sakit itu banyak. Saya terang-terang saja. Yang penting asal tetap berjalan, apapun hasilnya, dan saya yakin itu nanti pada suatu saat berhasil. Yang penting kita jalan. Ya, benar. Nah, kita waktu itu menggandeng para pemuda dan masyarakat. Ya. Lewat kalau masyarakat yaitu lewat Pak Kadus. Waktu itu saya belum jadi RW. Kita koordinasi sama Pak Kadus untuk memberikan informasi kepada RT untuk minta bantuan, memberikan informasi kepada masyarakat untuk kerja bakti. Iya, iya. Tiap Jadi minggu. swadaya tenaga. Swadaya tenaga. Walaupun nggak tiap minggu, tapi Ya. minggu-minggu tertentu pasti saya informasikan itu lewat Kadus. Lah lewat pemuda juga sama. Waktu itu belum ada organisasi kepemudaan yang sekupnya Kadus di Kadus di Karangmangu. Makanya kita lewat ya bisa dikatakan apa ya orang-orang yang berpengaruh di kepemudaan. Dan kita bisa mengkoordinasikan mereka dan bersemangat sekali. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pelebaran jalan, membuka jalan bukan pelebaran jalan. Ya, membuka jalan ke sini ya. Iya, itu sekitar 800 meter dalam jangka 2 bulan. Yang aktifnya hanya 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya, itu hampir lebarnya 5 meter. Menebang pohon itu hampir ribuan batang. Lebih. Itu Benar-benar usaha yang apa ya? Yang berat ya untuk tanpa alat berat. Iya, tanpa alat berat. Usaha yang berat tanpa alat berat. Itu tahun berapa ya? Mulai di sini aku sekitar tahun 2020 kurang lebih Agustus. Berarti awal-awal pandemi ya waktu itu ya. Iya, lagi berjalan pandemi. Iya, karena waktu itu kita banyak nganggur karena bisnis ya dalam pandemi ya agak menurun kayak gitu. Makanya kita sebelum kesini kan kita masih dulu yang saya ceritakan, begitu masih selesai langsung kita menginjak ke sini karena ada waktu luang, yuk kita coba kita bikin. Siapa tahu nanti kita di pandemi kita bisa membangun wisata dan setelah pandemi kita tinggal menikmati hasilnya gitu ya. Karena tak pikir desa Adiasa ataupun Kadus 2 Karangmangu itu mata pencarian secara umum adalah petani. Kalau pemudanya yo serabutan. Perantau yo sekarang udah nggak jarang. Iya. Jadi bisa dikatakan serabutan plus pengangguran. Ya, ya. Banyak kan penganggurannya. Nah, gitu. Ngomong pengangguran kan nggak enak. Iya, gitu. Jadi jadi kayak kita sendiri tuh harus mempunyai sebuah terobosan atau ide-ide yang gila. Dan sekarang mau mensejahterakan masyarakat, dan saya bukan pimpinan. Ya. Dan saya juga nggak pengen jadi pimpinan. Intinya pimpinan keluarga sama ya yang mau dipimpin aja. Iya. Gitu kan. Berarti ini sekitar berapa tahun ini sampai berdiri sini? Sampai sekarang kurang lebih itu hampir 3 tahun lah. Pembangunannya kurang lebih 2,5 tahun yang saya capek. Walaupun sampai saat ini juga pengembangan. Karena wilayahnya itu yang udah tertanda tangan sama pemilik lahan itu hampir 10 hektar loh. Tapi belum semua di itu ya. Ini paling baru seperempatnya. Iya. Iya, makanya masih sangat jauh. Itu sudah tertanda tangan semua. Begitu tanda tangan, pajak buminya, tanahnya itu kita udah tanggung. Berarti dia benar-benar ini loh lahan saya, monggo silakan digunakan gitu ya. Betul. Istimewa. Nah, di situ saya pemilik lahan itu nggak disewa. Karena yang saya mau tadi, tujuan kami itu membuat wisata dan mensejahterakan warga Kadus 2 plus pemilik lahan. Karena ini bukan satu desa loh. Iya. Hanya apa ya?
satu kampung ya? Iya, satu kampung Kampung. satu, tapi pemiliknya nggak pemiliknya itu nggak satu desa. Ada orang Cilacap. Oh, Ada pemiliknya orang- dari luar Ada. desa. Ada yang udah tanda tangan sama kita, manajemen sama pemilik lahan itu ada Cilacap, ada Desa Kasih, ada Desa Karangpucung. Jadi mengingat beberapa desa, termasuk Desa Jarsa sendiri. Tapi alhamdulillah udah tanda tangan semua di hitam di atas putih. Itu terrealisasi nanti baru terhitung 2024 ke sana. Perjanjiannya persesi 25 tahun. Dan kita nggak sewa, karena kalau sewa itu terikatnya bukan mensejahterakan. Iya. Lu jual gua beli kan Jual seperti beli, itu ya, intinya ya. benar. Jadi kalau rame yo milik saya, sepi yo Ya milik saya Gitu juga. ya. Tapi kalau bayi hasil, ini kan sistemnya bayi hasil. Nah itu sesuai dengan ADART kami di manajemen ataupun di Poktalis itu meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi Iya, masyarakat itu merasa memiliki. Keduanya, kalau kepen rame bantu saya dong, bantu Ya, kita benar, juga benar, karena benar. Anda milik Anda juga kan. Anda harus bantu manajemen juga untuk meningkatkan. Misalnya Nah, di sini kan ada setiap Jumat gratis iya ya. ya untuk masyarakat. Untuk masyarakat sekitar. Iya, ya datang ke sini bawa HP selfie ria, tolong sebarkan ke minimal saudara Anda, teman Anda. Itulah sebagai promosi ya tingkat dasar lah. Itu nggak pakai modal banyak, tapi lumayan mengena. Siapa tahu dari 5 foto satu Nyantel yang gitu ke ya. sini. Jadi Promosi dunia maya lebih luas. betul kayak gitu lah. Salah satu strategi itu. Ya, strategi yang halus. Iya, Tanpa modal. pinjam orang ya. Kalau wisata religinya itu gimana Pak? Di atas, pas di puncaknya. Naiknya lewat sini? Iya, lewat sini nih. Naik ke atas. Bukan jalan ini kah? Iya, jalan ini. Oh ada jalan ke sana? Ada. Walaupun belum dicor, yang dicor baru sekitar ya 60 ataupun 80 meter lah yang kami cor sini sampai sini. Kalau tempat religinya belum, tapi udah kita bikin jalan setapak juga ada. Kalau kan itu dari jalur yang udah kita perlebar 5 meter itu kan nggak jalur itu naik kayak gitu. Itu ada. Cuman itu belum terekspos karena saya takutnya itu nanti kita kewalahan karena apa? Sebelum ini dibangun itu sebenarnya udah banyak yang datang ke sini. Makanya ya salah satu alasan saya untuk menyelamatkan wilayah sini ya cagar budaya lah kayak maksudnya kayak gitu ya, menyelamatkan itu. Sambil kita ya apa salahnya kalau kita mempunyai sebuah keunggulan ataupun sedikit kita manfaatkan kayak gitu. Benar. Terus untuk peran dari pemerintah saat ini yang sudah terbilang lebih manis dari yang sebelumnya. Iya. Untuk masyarakatnya Gemadi. Apa ya dukungan atau ya dukungan dari pemerintah setempat lah gimana? Kalau sekarang ya bagus banget. Bagus banget ya. Iya. Beda dengan yang dulu. Iya. Bagus banget pokoknya. Buktinya kemarin juga datang ke sini. Tadi malam juga. Ya kita ngobrol-ngobrol tentang kemajuan Pelangon. Ya bagaimana caranya supaya kita saling bantu, saling support dan segala macam. Kalau sekarang seperti itu. Pada dasarnya kalau dulu ya enggak setuju ya enggak. Dia setuju. Cuman setuju. Cuma yang monggo. Iya. Dan sampai hari ini juga kita belum terima uang dari luar, entah itu dari pemerintah, entah itu dari investor, entah juga. Pokoknya tidak ada sampai hari ini. Berarti benar-benar mandiri dari masyarakat. Mandiri. Iya. Terus untuk konsepnya yang bisa ditawarkan ke masyarakat luas itu meliputi apa saja? Untuk saat ini ya baru kolam renang sama taman. Kalau spot selfie ya baru sedikit. Karena dalam pembangunan gedung pertemuan sama kafe lagi mulai dibangun, ya udah fondasi sama tiang-tiangnya. Cuma kemarin pas keburu puasa, libur lebaran, akhirnya berhenti dulu kayak gitu loh. Belum kita mulai lagi kayak gitu loh. Tapi untuk kedepannya ya insya Allah sesuai planning kita, walaupun ini betul-betul mandiri, semuanya ini mandiri, nggak ada investor, nggak ada konsultan, nggak ada arsiteknya, pokoknya nggak ada, semua kita pakai mandiri semua. Di situ yuk kita pikir sendiri aja. Ya mau ngirit ya. Iya benar. Mau ngirit. Aslinya ya kue ngirit. Ngirit. Kita mulai barang awal kan tanpa modal. Ya kalau kita bisa ngapain harus pakai orang kan? Ya gitu. benar. Duit langka-langka kok kayak gitu. Kadang-kadang apa ya untuk pembangunan suatu untuk bangunan gitu kan. Ya memang kadang-kadang akeh sing nggo tenaga daripada sing nggo material. Betul. Ya umpamane untuk tenaga bisa swadaya tenaga semua masyarakat. Ya insya Allah untuk material tidak seberapa, masih bisa di atas. Terus untuk Pelangon Hill sendiri, kira-kira untuk saat ini berani bersaing nggak dengan
tempat-tempat wisata serupa di Purbalingga? Pasti. Udah pasti jamin. Pasti. Kita berani bersaing gitu. Berani. Mantap. Kalau daerah sini sendiri, konsep kolam renang seperti ini udah banyak Pak. Nah, saya nggak peduli, karena saya jamin Langon Hill mempunyai keunggulan yang tiada tara, dan orang lain saya yakin nggak bakalan bisa ngikutin kita. Karena saya berani ngomong kayak gitu apa? Saya orang nggak pengalaman apapun, Ya. boleh dicek. Insya Allah saya bisa ngasih standar SNI di kolam Hill. Kita udah pakai apapun tanpa kita harus belajar ataupun studi banding ke siapapun. Ya. Kita udah bisa treatment jenis kolamnya, walaupun mungkin tingkatnya sederhana, tapi kayak kita untuk sirkulasinya, pemipaan segala macam, ya nggak main-main saya. Mau secara gravitasi kita punya, ada sumber mata airnya, mau pakai mesin kita punya mesinnya untuk vakum, jadi kenyamanan, keamanan sama higienis kita punya. Udah prioritas ya di sini ya, prioritas. Rata-rata kalau pengunjung dalam sehari bisa sampai berapa? Kalau dalam hari-hari biasa sih paling ya cuma 50. Itu hari biasa ya. Iya. Biasa loh. Ya. Kalau untuk nilai tertinggi di pas Nataru, di Gunataru, Hah? edan sehari 1.700 lembar tiket saya sobek. Wow. Sehari 1.000? 1.700. Wow. Makanya Langon Hill langsung terkenal menjadi wisata terfavorit, wisata baru terfavorit, Ya, wisata terviral. viral ya. Dan saya juga pernah diundang ke radio Gema Sudirman, Ya. karena itu tadi kan itu terfavorit, kan ada hadiahnya dulu waktu itu dari kabupaten atau dari Gema Sudirman yang mengadakan, ternyata Langon Hill juga yang menang. Jadi itu tadi kenapa saya yakin sekali, oh, baru aja udah kayak gitu, apalagi nantinya. Cuman itu tergantung saya juga, kita juga. Ya, cuma tergantung manajemennya, Iya. pengelolaannya. Oh, gitu. Kita juga. Kalau yakin banget tapi kitanya ya. Yang penting kita nggak statis. Iya. Kalau kita dinamis ya tetap Betul. berkembang. Betul. Bahasa opo, Istilahnya tetap Aktif. gerak lah. ngertiin aku kayak artis. Sambil ngerokok ya, Or, sambil ngerokok lah. Mau aku tawa kopi sendiri. Sebenarnya kayak kopi sebenarnya gitu. Nah. Aduh, Kan aku tawa kopi kok ya. Aduh, ya kan ini kan ngobrol santai kok, masa nggak ada kopinya. ada Pak, tapi sudah dingin. dingin. Dingin-dingin empuk. Gelasnya empuk. Nah, Monggo Pak, Ya, ya. kayaknya Oke. hangat toh. Ya, terima kasih, terima sing kasih. nawari kok drink. Ya enggak apa-apa toh. Segebu. Pak Kuntung, apa sih kiat manajemen Langon Hill agar bisa bertahan dan bahkan menjadi pemimpin desa wisata pendatang baru era gempuran wisata lainnya? Yang paling mendasar yaitu keindarannya. Mm-mm. Keindaran ke manajemen, kita harus mempersiapkan diri. Yang jelas itu kita harus introspeksi diri, meningkatkan sumber daya manusianya. Keduanya itu solidaritas ataupun kerukunan lah ya, antar personil di dalam tubuh manajemen. Ketiganya itu selalu berinovasi, karena yang namanya wisata itu nggak terlepas dari inovasi. Ya. Karena kalau pembangunan sebesar apapun ya, pembangunan wisata, kalau sekaligus jadi, kayak kita malah was-was, karena pengunjung itu akan cepat bosan. Makanya kayak kita sendiri, satu alasannya nggak punya duit terbatas, keduanya itu memang wisata harus inovasi. Nah itu salah satu alasan orang duit tapi kepengen stay dan selalu kepengen berkembang, yaitu tadi inovasi. Yang paling utama yaitu tadi sumber daya manusia, Sumber daya manusianya. disupport dan supaya ya jelas satu visi dan satu misi lah gitu, memperkuat manajemen secara personalnya, sumber daya manusia. Jadi apa ya? Triknya Langon Hill saya perhatikan lumayan bagus ya dalam menarik pengunjung. Ya sesuai dengan pembangunannya yang bertahap. Jadi istilahnya pertama kita bangun ini, orang sudah penasaran. Oh, kita ke Langon Hill. Berikutnya kita bangun ini lagi. Berarti yang orang yang kemarin datang, wah, wingi urungan aku ya, sik wis sana teka maning ya. Ya perlu ditiru, Bro. Bertahap inovasi. Terus saya tadi tergelitik dengan konsep wisata kolam renang, wisata religi, wisata alam. Untuk wisata alamnya apa saja, Pak? Wisata alam kita satu ada taman lah ya, kasih info taman bunga gitu ya.
Yang keduanya ada ground camping camping ground ya. itu ada. Kita juga udah pernah menerima tamu untuk menginap beberapa malam di sini kayak gitu. Sama apa namanya homestay, karena perizinan kita kan sampai ke kampung juga, karena di sini belum ada shelter penginapan di sini, jadi kita manfaatkan untuk ke rumah-rumah warga bisa. Dan kedepannya target kita adalah buka 24 jam karena di sini juga ada wisata religinya juga. Cuman hari ini kita belum bisa ekspos secara detail karena kita belum siap. Untuk salah satu tadi pemasaran ya. Iya. Itu kita akan bertahap biar wong pada penasaran. Yap. Itu teknik pemasaran ben wong pada penasaran. Bedanya karo diomongin, diucapin tapi tidak untuk ditarik hari ini. Iya, benar. Mimpi dulu. Mimpi dulu. Turu dhisik. Terus untuk fasilitas di sini yang bisa ditawarkan ke masyarakat luas selain kolam renang, selain apa, kira-kira tempat ini bisa digunakan untuk apa saja gitu. Kayak yang udah kita lakukan yaitu meeting, pertemuan yang berbasic outdoor ya, ataupun ke ruangan bisa. Kayak kita kemarin juga udah beberapa kali dengan kapasitas kurang lebih 120 ke bawah kita mampu di aula sini di sekitar kolam. Kalau untuk di area alamnya di taman itu sih bebas, mau 100-200 insya Allah kita siap, baik yang dengan full service ataupun hanya sewa tempat saja. Ya, full service yaitu tadi snack, makanan segala macam kita bisa booking langsung bisa. Kalau tempat juga kita bisa menyediakan. Tergantung permintaan. Terus kira-kira untuk umpama gitu kan, untuk edukasi pendidikan untuk anak-anak kita lah, sekelas SD atau TK PAUD itu di sini kira-kira menyediakan untuk edukasinya. Iya, itu edukasi kita tanaman-tanaman yang anak-anak sekarang itu tidak tahu. Sering makan buah kayak gitu tapi nggak tahu pohonnya kayak apa. Nah, pas kebetulan di hutan kita hampir lengkap, di hutan sini itu lengkap. Dari manggis, durian, duku, buah klesem ya, anggur Jawa ya, klesem ya. Anggur Jawa klesem itu ada. Ya nggak lupa juga itu buah pucung. Itu jangan tahu aja maning bocah nyung burang. Nah, salah satu makanan khas ya, masakan khas di sini adalah sayur pucung. Kayak apa sih bentuknya, Lur? Itu nanti kepelangun aja nanti pada suatu saat nanti saya kenalkan. Oh, kayak siki ora nanas ya, peteng. Iya. Itu ada di sini pohonnya dan ini pasti lagi berbuah juga ya sebenarnya. Di musim berbuah. Jadi kalau edukasi ke anak-anak itu banyak sekali yang kita tawarkan nanti. Berarti menyediakan paket wisata edukasi iya, atau hanya sekedar mereka datang terus ingin melihat ini punya itu atau paket. Paket. Iya, kalau hanya sekedar lihat sih silahkan aja sendiri, tapi kita nggak menerangkan apapun. Kecuali kalau paket berarti kita menyediakan tour guide-nya kayak gitu untuk menerangkan apa yang Anda butuhkan, kami akan siap kayak gitu. Berarti naik sampai ke bukit juga bisa, terserah mau kemana, karena lintasan kita jauh ke sana, hampir 10 hektar itu tadi, mau dikelilingin sehari full boleh. Tapi yang melas bocah sedina. Ya nanti kan tinggal santai-santai, ngobrol-ngobrol, makan, mandi kayak gitu. Kalau pernah kita udah siapin gitu loh. Jadi ya jamin fresh lah. Kayak gue. Ya gue ciblontok ngo. Emang ya lengkap ya. Wis mayu pada keliling disit munggah main dur ya. Wis main dur kesel berine adus. Lintas alam lah, Bro. Lintas alam boleh. asik. Iya. Mungkin ini yang jadi pertanyaan kebanyakan orang, Pak. Iya. Tiketnya pira sih regane? Kalau sekarang kita buka cuma 10.000. 10.000 per kepala. Iya. Untuk semuanya. Jadi kita nggak apa namanya ya, kayak kita masih sadar diri lah, satu wisata baru, keduanya wahananya belum begitu banyak. Jadi sambil promo kita mengenalkan wisata kita, ya kita nggak hanya sekedar cari cuan aja, tapi kita mengenalkan nama dulu. Iya benar. Ya, nama besar dulu. Kalau nama udah kita pegang, apa yang kita
inginkan insya Allah bisa gitu. Jadi makanya kita targetnya itu membuat nama besar dulu. Ada pertanyaan lain? Tutup sampai jam berapa untuk syarat? Kalau sekarang normalnya tanpa pesanan loh ya, Ya. itu jam 4. Iya. Jam 4 sore. Iya, tapi kalau jam 4 masih ada wisatawan, ya kita nggak close, tetap kita terima sampai setengah 6 apa ya, Bet? Setengah 6 ya biasanya. Karena kita di sini kan juga sama, mau jam 7 juga kita tetap stay di sini, kayak gitu loh. Jadi ya kita tergantung wisatawan, kayak gitu. Karena di planning kita itu 24 jam di targetnya nantinya gitu loh. Jadi kita ya sambil belajar juga untuk menerima wisatawan sampai malam hari. Iya. Kalau yang paket biayanya berapa? Itu tergantung paketannya. Oh gitu. Iya, nanti itu kalau harga sedetailnya itu ada pihak pemasarannya aja. Nanti jangan Hubungi nomor ini ya. Iya, Hubungi nomor ini. nomor ini nanti ada itu marketingnya ada. Oh gitu. iya. Nanti mau tanya apa kalau yang detail masalah harga-harganya loh ya. Kita nggak tahu persis itu. Ada marketingnya. Intinya untuk tiket masuk sendiri ke lokasi sini 10.000 per kepala all ya, untuk semua fasilitas. Terus untuk paket itu tergantung permintaan mau yang seperti apa itu kan. Kita nggak bisa jelaskan di sini. Mau itu mbok wis duwe harga murah, jebule jalukan sing warna-warna kan ya gue kayak tugri kayak camping tadi kan. Kalau camping tok kayak gitu kan, itu kan tadi misalnya sekitar 150. 150 itu tenda udah disiapin dari sini. Tiketnya udah, jadi tiket untuk 2 hari. Peralatan camping dari kita ya, tenda itu sama, termasuk makan, dapat kopi kalau nggak salah. kopi madang loh. Kalau makannya kayaknya belum Dulu ya. Rugi soalnya. Karena nanti kalau diambil makan coba makannya 2 kali aja. Udah. Kalau orang kampung kae batire nyong pada kae orang cukup pindo mangane. Minimalnya ping 4. Jadi kita hanya bisa sediain itu aja, kopi. Iya. Untuk media sosialnya ada nggak sih? Ada. Kita untuk dari manajemen Pelangon sendiri itu menyediakan media promosi di media sosial. Promosinya itu di Pelangon Official ya. Pelangon Official. IG, Facebook. Iya. IG, Facebook sama apa ya? Ya berkomplit kok itu di Official Pelangon, Pak. Buat yang penasaran, klik bagian Pelangon Hills Official. Untuk apa ya? Tujuan harapan selanjutnya lah, harapan jenengan selanjutnya tentang Pelangon Hill ke depan ya, yang lebih jauh lagi lah. Ya. Kalau untuk intern ke Pelangon sendiri ya, saya kepengennya Pelangon Hill itu bisa berkembang, bisa menjadi sebuah wisata yang mempunyai nama besar di Gading Masyarakat, sesuai dengan planning kami dari awal. Karena itu planning ke dalam ya. Kalau keluar itu sehingga kita nantinya itu bisa, wisata ini itu bisa paling tidak itu menopang sih ya sangat jauh ya, tapi harapan kami itu bisa membantu perekonomian warga, khususnya itu Karangmau, Kadus 2 dan pemilik lahan tentunya. Iya. Itu harapan kami dan target kami sesuai dengan ADART yang kami punya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Karangmau dan pemilik lahan. Tentunya hal itu sangat berat bagi kami, dan kita juga nggak bisa menjanjikan apapun ataupun menentukan apapun, karena kesejahteraan itu perlu diperjuangkan. Iya, benar. Bukan hanya di manajemen Pelangon top kayak gitu, tapi diperjuangkan oleh semuanya ya. Walaupun sekarang masih kelihatan sangat sepele, tapi saya yakin pada suatu saat hal itu akan nyata dan pasti bisa dirasakan oleh warga sekitar, baik yang bersinggungan secara langsung ataupun tidak. Tapi tetap paling tidak kalau di sini nantinya menerima karyawan banyak, ya
sedikit banyak akan meringankan pengangguran di wilayah sini. Iya benar. Kan seperti itu. Kalau sejahtera itu relatif. Iya. Jadi makanya kita nggak bisa menjanjikan apapun, hanya mengusahakan untuk yang terbaik yang gitu ya. terbaik. Karena moto kami adalah best or nothing. Best Terbaik or atau tidak nothing. sama sekali. Makanya kita hanya bisa berusaha yang terbaik. Kalau masalah hasil ya kita pasrahkan kepada Tuhan. Karena yang menentukan adalah hasilnya yang di atas. Ya, benar. Kita hanya ikhtiar. Terus harapan jenengan terhadap pemerintah setempat atau pemerintah pusat, ya mungkin ya aja mengdongatrok kayak ada lainnya harapannya. Yang jelas itikat baik kami dari segelintir warga ataupun pemuda ataupun masyarakat yang mempunyai inisiatif, dan kita berasal dari bukan pejabat ataupun apalah yang mempunyai kekuatan untuk melakukan sebuah putusan, tapi kita udah berani memutuskan bahwa kami mempunyai itikat baik untuk mensejahterakan masyarakat, dan kami telah membuktikan walaupun hanya ataupun belum bermanfaat bagi masyarakat luas, tapi paling tidak segelintir orang yang ada di sini telah mendapatkan sedikit nilai lah ya, nilai tambah dari adanya wisata kami. Iya benar. Dan harapan kami sih bukan hanya segelintir, tapi semua baik yang mendukung ataupun tidak itu tetap berimbas bagi semua masyarakat. Tentunya kita kalau mau berkembang secara pesat butuh permodalan. Ya siapa tahu ada yang kepengen dari warga Karangmangu tentu, ataupun dari pemerintah Adiarsa, pemerintah desa, ataupun dari pemerintah kabupaten juga, ataupun dari siapa saja yang di luar warga Adiarsa atau Karangmangu mau membantu loh ya, tanam saham. Iya membantu. Hanya berlaku untuk warga Adiarsa malahan Karangmangu. Sampai hari ini loh ya, kita masih tetap mengusahakan untuk sesuai dengan planning awal, yaitu Karangmangu. Jadi kalau mau bantu silahkan, dengan ya yang jelas ini tadi yang tidak ada kaitannya dengan investor lah ya. Benar, karena kita ingin mandiri. Kami ingin membentuk warga Karangmangu itu bisa mandiri, bisa berusaha sendiri, dan bisa menikmati dari hasil jeripaya sendiri tanpa harus jadi bawahan. Tapi kita lah pemilik dari usaha. Pemilik dari usaha tersebut. Karena bukan nilai uang yang hanya kita pandang, tapi nama juga kita harus punya. Karena mempelajari orang ataupun memberi pengetahuan kepada seseorang ataupun kepada masyarakat, kalau hanya kita berpikir hanya banyaknya uang, itu nanti kita akan dapat. Kita bisa menjadi pecundang selamanya. Tapi kalau sedikit tapi itu milik kita, itulah kita menjadi seorang pejuang. Dan saya yakin pejuang kayak Indonesia bisa merdeka itu karena pejuang, karena pecundang. Jadi makanya ayo kita merdekakan suku Karangmangu, khususnya luasnya Adiarsa, menjadi jiwa-jiwa yang mandiri, pengusaha-pengusaha yang mandiri, jangan tergantung kepada mereka-mereka ataupun bos-bos yang ada di luar sana, tapi kita lah yang menjadi bos, walaupun kecil. Itulah harapan kami dari manajemen Pelangon dan dari rekan-rekan semua ya yang ada di duduk di manajemen Pelangon dan Pokdarwis. Harapannya satu itu. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada terutama rekan-rekan yang duduk di manajemen Pelangon, di Pokdarwis, dan semua masyarakat Karangmangu, baik yang mendukung ataupun yang tidak mendukung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemuda yang dulu sangat antusias. Saya juga ucapkan terima kasih, walaupun sampai hari ini mungkin belum mendapatkan ataupun belum bisa diharapkan oleh anda semua, tapi
kami tetap dalam koridor planning awal, yaitu tetap kita akan mensejahterakan masyarakat dan yang lain-lain. Karena kayak kita sendiri dalam ADART, walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi tetap planning kita yang itu tadi saya ucapkan mensejahterakan masyarakat. Yang kita lakukan sampai saat ini, kita udah ada target, yaitu income dari Pelangon sendiri itu kita sisihkan untuk memberikan subsidi kepada para RT, Ya. Kadis dan RT lah ya. Walaupun sekarang udah saya jalankan, walaupun hanya ya 1 RT misalnya, itu udah jalankan sebagai bentuk realisasi ya. Ya. Karena nggak mungkin kita baru itu langsung semuanya. Ya, benar, bertahap ya. Rumah-rumah ibadah, pemuda, UMKM, itu yang nantinya akan mendapatkan income ataupun sedikit subsidi ya Pak ya, subsidi adanya Pelangon. Nah, jadi makanya ya berdoa saja bagi rekan-rekan semua yang di Karangmangu, semoga niat baik kami bisa terrealisasi. Bukan hal yang muluk-muluk ataupun mimpi kosong, tapi ini mimpi dari seorang yang biasa, tapi mudah-mudahan menjadi realisasi. Amin. Berarti boleh dikatakan Pelangon adalah balung cilik yang berani tanding. Betul. Balung cilik wani tanding. Dan kita terlahir itu tadi, best or nothing. Ya, best or nothing. Iya. Kalau nggak terbaik, nggak usah. Iya. Nggak usah. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Sudah banyak ilmu yang kita dapat. Semoga Pelangon Hill ke depannya tambah maju, tambah ramai, tambah bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Salam sukses selalu. Amin. Ya. Saya juga ucapan terima kasih kepada Latela TV, ya. Yang telah membantu kami pada malam hari ini. Ya, ngobrol topok-topokan santai lah ya, topok-topokan santai. Terima kasih lah ya kepada kru Latela TV. Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Semoga konten-konten Latela TV bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.